juga gitu ya. Nah, seperti ini ya, ini versi ininya. Tapi ini dia ini ya, yang versi ini tuh kelihatan banget rulernya ini deket-deket. Jadi ini berantakan gitu. Ini tulis aja intensity. Kemudian ini intensity. Ini kita ubah menjadi 2 theta. Satuannya degree. Gitu. Nah, ini juga bisa diatur sih sebetulnya. Kita bisa atur sih. Ini misalkan mau mulai dari 0 terus kita apply gitu. Nah, kan kelihatan gitu ya. Terus ini sampai berapa ini kelihatan gitu. Terus ini ada tipe linear segala macam, ada rescale gitu kan. Ini title and formatnya, ini misalkan yang bagian top ini pakai non misal non ini apply gini, terus yang ini non juga apply gitu. Terus bagian sebelah kanan misalkan juga sama gini, ini non gitu, ini di apply juga. Nah, jadi kan hilang ya gitu. Yang ini juga sama sih, kita tinggal pencet yang ini sama yang ini aja. Ini kan lagi ngatur yang bawah gitu. Terus ini ada di minor text ini ada minor text ya kan. Yang left, bukan left, yang bottom ya, bottom. Ini minor text-nya misalkan non. Karena ini kan penuh ya. Misalkan yang major text aja deh. Gitu. Nah, ini nih, tapi kan jaraknya deket-deket banget. Ini jaraknya deket-deket banget, seriusan. Padahal minor text-nya udah dihilangkan gitu kan. Jadi majornya aja gitu. Terus ini scale-nya tadi udah, ini tick labels. Ya, ini tick labels, terus ada title and format. Ini thickness-nya bisa diatur. Terus di sini ada minor tick labels, ada custom tick labels dan segala macam ya di sini. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada ini, pada si bagian atas. Misalkan kayak gini, mau kayak gini. Nah, ini bisa, dia jadi turun gitu ya. Gitu. Ini tapi y axis ya, bagian sumbu y axis bagian sumbu y gitu. Nah, misalkan kita oke. Terus ini juga misalkan dari 0 gitu ya. Nah, dia kan turun tuh, otomatis turun gitu. Ini oke, boleh. Yang bagian horizontal tadi sudah. Terus ini misalkan major text-nya, minor text-nya mau dihilangin lah. Ini bagian sumbu X ya. Ini bagian bottom, misalkan minor text-nya mau non. Nah, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Nggak terlalu penuh maksudnya. Terus ini juga bagian atasnya juga nih. Bagian atas di title and format. Bagian top ini misalkan mau non aja, non. Ini non, kita apply. Gitu, ini nggak ada ya. Ini sebelah kanan juga non aja. Gitu, non juga. Nah, gitu hilang ya. Terus yang ini juga ini bisa dihapus aja. Seperti itu. Ini sebetulnya bisa bisa kita atur juga gitu ya. Ini yang tadi kita hapus tuh yang bagian atasnya gitu, pengukuran bagian atas. Tapi sebetulnya kita nggak perlu juga ya gitu kan. Ini ngasih tahu dia tuh dari 0 gitu. Seperti itu. Atau misalkan mau ininya dihapus juga boleh. Ini dihapus boleh. Dihapus boleh juga. Gini gitu ya, biar rapi. Nah, ini cuman perbandingannya aja sebetulnya ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita langsung ke buat versi smooth yang di fraktogramnya. Kenapa? Karena kita butuh untuk melihat yang versi ibaratnya versi sudah diolahnya lah, yang bukan versi mentahnya banget lah.
versi smooth ini sama, ini kan sumbu Y, berarti sumbu X yang ini kan. Kita namain dulu deh di sini. Ini sumbu X-nya udah jelas 2 theta kan. Gitu kan, unitnya degree kan. Degrees atau degree, it's up to you. Ini long name-nya, kalau yang ini intensity, AU. Kemudian kita ini pencet control, sambil pencet yang mau kita plot. Kemudian ini yang versi ininya. Nah ini versi sudah smoothnya, jadi kelihatan ya, enak gitu dilihat ya. Yang ini tuh, lebih jelas lah, puncak-puncaknya tuh lebih jelas. Kemudian di sini kita akan atur dan rapikan di fraktogramnya. Sekarang cara merapikan ini kita bisa lihat dari referensi yang lain. Nah, referensi yang sudah saya siapkan ada di jurnal. Nah, mereka tuh seperti ini nih. Mereka ada yang menunjukkan data indeks Miller-nya. Kemudian ini ada juga kan beberapa ada yang dia menempel sama si sumbu-sumbunya gitu ya. Jadi dia nggak melayang seperti ini, tidak ngambang lah ibaratnya. Contohnya mana yang nempel? Ada di sini. Terus ini dia sumbu Y-nya dikasih tahu ya, angkanya tuh dikasih tahu gitu. Ada rulernya lah sumbu Y-nya ini. Tapi pada beberapa contoh juga ada yang tidak ini, ada yang tidak pakai ruler gitu sumbu Y-nya. Jadi dia angkanya tidak diberi tahu gitu. Nah, seperti ini nih. Jadi yang diberitahu itu hanya 2 tetanya saja dan dia menempel pada ruler yang sumbu X dan sumbu Y-nya juga sih di sini. Jadi dia nggak melayang gitu. Jadi kita coba ya, kita coba. Tapi versi yang bukan indeks Miller dulu. Sekarang ini kita rapikan. Ini apa? Intensity AU gitu ya. Nah terus ini kan kalau kita lihat dia rulernya ini di luar. Kalau ini rulernya juga di luar, sama dua-duanya di luar. Ini juga sesuai ketentuan masing-masing sih sebetulnya ya. Ini kita bisa namakan, ini apa senyawanya? Ini kan TiO2 ya, karena kita sudah melakukan analisis fase juga dengan match, refinement, index Miller dengan powder X, dan semuanya itu ada telah saya tunjukkan di tutorial sebelumnya. Kayak gini. Nah, misalkan kita mau pindahkan ke sini dulu. Nah, terus di sini kita ini udah dari sama-sama kita bisa mulai dari sumbu X sama sumbu Y-nya bisa kita mulai dari 0 ya. Ini 0. Ini kalau yang versi sumbu Y-nya dari 0 seperti ini. Nah, begini ya. Jadi dia nggak terlalu melayang, nggak terlalu ngambang, tapi nggak terlalu nempel. Kalau beberapa ada juga yang lebih suka kalau mereka dimulai dari, di fraktogramnya dimulai dari sumbu si 0 ini. Sumbunya dari 0 ini gitu. Kemudian kita kalau ke minor text ke title and format, ini bisa dipindahin ke dalam juga, misalnya kayak gini gitu ya. Tapi kita mungkin akan taruh di luar saja. Jadi kita tinggal kotakin aja sih di fraktogramnya dengan ke top, bagian top ini kan nambahin atasnya. Tapi ini text-nya nggak usah pakai. Karena cuma buat ngotak-ngotakin aja. Ini juga non ya, minor ya. Sebelah kanannya ini juga ini kan dia kosong ya. Ini udah non, apply. Sep kayak gini. Udah jadi. Nah, di sini TiO2. Nah, begini nih. Ini versi, ada yang versinya seperti ini, tapi ada juga yang maunya nempel banget gitu. Kalau nempel banget ya berarti ini kita atur aja gitu kan. Ini kan kira-kira dari mana ini? Ini kan 10, 20, 30, 40 lah. Berarti ini sekitaran, coba kita 15 deh. Nah, ini. Tapi kan emang yang mau kita fokusin kan kayak puncak-puncak ini aja ya. Puncak-puncak yang pentingnya aja ya, misalkan gitu. Atau misalkan dari 9. Nah, gitu. Atau misalkan dari 8. Nah, gitu. Ini sampai ini 90 ya. 90. Kita coba. Nah, jadi kayak begini. Terus ini sumbu Y-nya kita bisa bikin ini dari mana ini? Sekitaran 10 lah ya. Misalkan 9 gitu ya. Set dia nempel banget. Oh, ternyata 8. 8 lah. Atau misalkan 5. Nih kita coba-coba aja ya. Nah, ini 5. Atau misalkan 3. Nah, kayak gini ini juga bisa ya. Kan kalau yang ini nih dia nempel tuh, dia nempel gitu. Walaupun gak nempel banget juga. Jadi gini boleh lah, dari 3 lah gitu, ya kan. Ada juga yang begini kan. Nah terus ini kita lihat juga dia kalau ini sampai mentok segini nih, mentok.
Kalau yang ini nggak mentok ya, dia emang benar di tengah banget gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buat mentok, tinggal lihat aja nih sumbu Y-nya sekitar, ini kan 170 ya. Coba ini sampai 175 lah. Oh enggak deh, masih jauh, 170. Ini kok from ya, astagfirullahaladzim. Sekarang dari 3. Nah ini yang tadi ya, di 2 ya, mohon maaf. Ini apply, masih jauh ternyata, 160 lah. Nah, ada juga yang begini nih. Jadi kan udah nih begini. Ini versi yang dari ini ya, dari rruff.info ya. Ini dia begini dia. Jadi dia nempel, kemana-mana nempel. Terus dia, ini yang nggak dikasih tahu nih. Ininya dia dihapus. Ininya di title and format ya. Ininya di non. Ininya di non. Kayak gitu. Nah, dia begitu. Ini nih, kalau versi yang powder diffraction yang rruff.info kayak gini. Kayak gitu. Ya kan? Ya, jadi kurang lebih seperti itu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nanti akan ada lanjutannya ya, yang model dengan indeks Miller dan juga dengan nilai FWHM. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.